Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Jumat tanggal 3 Oktober 2025, kita bertemu lagi di dalam renungan doa pagi. Sebelum kita memasuki kegiatan pada hari ini, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan tubuh yang sehat. Kami mohon kiranya Tuhan terus memberkati kami, memberkati keluarga kami, dan saat ini kami akan bersama-sama memulai aktivitas kami dengan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mohon kiranya Tuhan berkati kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah membawa masalah ke hadapan Tuhan. Sebab kita semua itu pasti punya beban, masalah itu sudah biasa. Dan puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini diberi tema membawa masalah ke hadapan Tuhan. Dari 2 Raja-Raja 19 ayat 8 sampai 20 dan ayat 35 sampai 37 sebagai bahan bacaan kita. Saya akan bacakan yang ayat 14. Demikian, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan dan membacanya, lalu ia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ada istilah mekanisme pembelaan diri, dalam bahasa Inggris itu defense mechanism. Itu adalah proses psikologis dalam diri seorang yang aktif saat ia menghadapi situasi yang tidak nyaman atau mengancam. Ada beberapa bentuk defense mechanism, di antaranya adalah penyangkalan, yaitu menolak kenyataan yang tidak nyaman. Dan ini merupakan bentuk yang paling umum. Represi, yaitu menyembunyikan perasaan atau pikiran tertentu. Proyeksi, yaitu menyalahkan pihak lain. Dan yang terakhir adalah rasionalisasi, yaitu mencari alasan logis untuk membenarkan tindakannya. Dari contoh pembacaan tadi disebut bahwa Raja Hizkia menerima surat dari Raja Asyur. Surat tersebut berisi ancaman bahwa kerajaan Yehuda akan diserang dan dihancurkan. Respon dari Hizkia terhadap ancaman itu adalah ia memahami dan menerima bahwa itu adalah suatu kenyataan. Kemudian ia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat tersebut di hadapannya. Ia tidak pergi meminta bantuan kepada bangsa lain. Ia juga tidak terlebih dahulu berbicara kepada para panglima atau pejabat negara, apalagi kepada rakyatnya. Namun ia langsung menghadap pada Tuhan, membawa masalah yang dihadapinya kepadanya. Hizkia berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkannya, dan Tuhan bertindak menolongnya. Nah, bagaimana dengan defense mechanism kita, Bapak Ibu Saudara? Bisakah untuk pertama-tama membawa setiap situasi atau masalah itu
dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Mari mintalah Tuhan yang menolong kita, dan Tuhan pasti akan bertindak. Terpuji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa melalui renungan pagi ini kita diberi contoh oleh Raja Hizkia, supaya kalau ada permasalahan kita serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana yang indah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sebagai manusia biasa tentu banyak masalah, tentu banyak persoalan yang kami hadapi, baik berkenaan dengan kesehatan, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Tetapi kami yakin dan percaya setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dan kami bersyukur melalui renungan pagi ini kami diberi contoh apabila ada permasalahan, hendaklah yang pertama-tama kami hadapkan kepada Tuhan untuk Tuhan memberi jalan keluar. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat sejahtera. Semoga perjalanan hidup kita pada pagi hari ini sampai satu hari penuh ini senantiasa mendapat berkat dari Tuhan. Haleluya.